Perkenalkan, saya Wiwi Kristiani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 3LP Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan yaitu Semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani telah begitu banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Di sini ada 3 pertanyaan dalam membuat kesimpulan pemikiran tentang KHD. Yang pertama, apa yang sudah saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari KHD? Sebelum mempelajari modul 1, mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara sebagai guru, saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran atau dengan kata lain teacher center. Jadi pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, saya masih menganggap seorang murid tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, murid dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal sesuai dengan KKM. Yang keempat, saya masih berpikiran kegiatan belajar saya laksanakan di dalam kelas. Yang kelima, memberikan tugas yang sama tanpa mempertimbangkan keragaman potensi yang ada pada murid. Kemudian yang terakhir, saya masih memberikan sanksi atau hukuman kepada murid dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1, banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dengan kata lain bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai guru. Anak-anak adalah makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita sebagai seorang guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki lakunya, tetapi bukan dasarnya. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan kita itu sebagai seorang petani dan anak-anak didik kita sebagai benihnya. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi tersebut, memberi pupuk, menyiram, merawatnya, membasmi ulat-ulat yang ada, jamur-jamur yang mengganggu dari tanaman padi tersebut. Tetapi kita tidak bisa mengganti kodrat padi tersebut untuk berubah menjadi tumbuhan seperti jagung. Nah, sebagai guru kita harus terbuka
Selain yang kita lakukan di atas, kita juga harus terbuka, tapi tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak itu bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan ataupun kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan berbeda dengan kodrat anak yang tinggal di pesisir pantai dan juga yang tinggal di perkotaan. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Selain itu, selain sebagai kodrat zaman, selain kodrat alam tadi, kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat zamannya yang berhubungan dengan zaman sekarang yang dialami oleh peserta didik kita, yaitu seperti saat ini adalah abad 21. Jadi anak-anak harus bisa mengikutinya dan kita mengarahkannya sesuai dengan kreativitasnya, critical thinkingnya, collaborationnya, dan komunikasinya. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya juga lebih memegang prinsip seperti 3 prinsip yang dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas di sini maksudnya adalah ketika kita belajar, kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Kemudian konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir yaitu konsentris, maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajarnya. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Kemudian penerapan yang akan saya lakukan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, yaitu mengubah pemikiran saya. Pemikiran saya yang tadinya berpikir bahwa anak-anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak tahu apa-apa, saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir itu sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang nantinya saya akan berikan, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Kemudian yang kedua yaitu akan menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas. Hal ini sejalan dengan kodrat anak ya. Kodrat anak salah satunya adalah bermain. Jadi saya nanti akan mengkolaborasikan asiknya permainan di dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata, tebak benda, dan bermain peran, dan yang lainnya ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga, saya akan mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Selain itu akan memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai seorang guru akan menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting juga bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi pembelajaran yang konseptual agar anak-anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak tidak mengalami, maksud saya, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan saya, yaitu keterampilan abad 21. Kemudian yang keempat,
sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompetensi dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru selain memberikan teori, juga harus bisa memberikan teladan yang baik bagi anak. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya untuk memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik sebagai seorang guru, supaya guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Kemudian yang terakhir, ini adalah harapan saya memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari depan saya harus bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya, kemudian In Madya Mangunkarso, di tengah saya harus bisa jadi teman yang memberikan semangat untuk mereka, dan Tutpuri Handayani, dari belakang saya memberikan dorongan moral serta semangat juga dalam belajarnya. Nah, itulah pemaparan yang sudah saya rangkum mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian pemikiran tersebut tentang kesimpulan dari penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.